Terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Majelis kerana sudi menyebut saya sebagai moderator untuk pada sesi petang ini. Bersama kita ada dua orang pembentang kertas kerja. Yang pertama, Fatin Najwa, dengan sehormatnya Majlis mempersilakan naik ke pentas dan mengambil tempat. Pembentang yang kedua, pembentang pertama tadi adalah daripada Universiti Malaysia Sabah, Malaysia. Pembentang kedua adalah Yundini Husni dari Indonesia. Dipersilakan naik ke pentas. Terima kasih kepada dua orang pembentang kita hari ini. Untuk pengetahuan kepada pembentang dan tuan-tuan dan puan-puan, rasanya petang ini kita akan melanjutkan pembicaraan kita. Diberi masa selama 20 minit setiap pembentang. Dan selepas itu ada sesi soal jawab. Selepas kedua-duanya membentangkan kita kerja, kita ada sesi soal jawab berkurang dalam 15 minit. Dengan segala hormatnya, sebelum saya menjemput pembentang yang pertama, perlulah saya perkenalkan pada tuan-tuan dan puan-puan. Pembentang yang pertama ini iaitu Dr. Yundini Husni. Sedikit latar belakang tentang pendidikan dan pekerjaan beliau dan pengalaman yang telah diperolehinya bertahun-tahun lamanya. Pendidikan beliau adalah Senior High Washington USA, Hasanuddin University Makassar, Indonesia, graduate as the first ranking graduate. Ini terbaik ni. Betul, graduate Hiroshima University, Hiroshima, Japan, University of Indonesia, Jakarta, dalam bidang PhD in Politics. Ini kalau saya silap, dia jawab. Dalam bidang kerjaya beliau, di sini katakan di bidang kerjaya, merupakan lecturer of Hasanuddin University Makassar dalam tahun 2022. Sekarang lecturer of Police Science Jakarta 2002 sehingga kini. Chairman of Indonesia Bahrain, ni tahu ni Indonesia dan Bahrain sekali. Business and Friendship Society, dan mendapat gelar Fashion Show dan rancangan pariwisata. Pariwisata itu satu rancangan tinggi kan. Pariwisata mendapat penghargaan dari Menteri Luar Negara Jepun atas dedikasi dalam mendekatkan hubungan Jepun dan Indonesia. Bila sebutkan pada pembentang kita pertama, sebelum dia melanjutkan bicaranya dalam pembentangan ini, perlulah saya jelaskan sini tajuk yang Dr. Yundini pilih adalah kasus sosial budaya dalam puisi esei. Maksudnya isu-isu dalam sosial budaya dalam puisi esei. Dengan segala hormatnya, majlis mempersilakan
Dr. Yudi ini untuk membentang dari kertas kerja. Sangat terhormatnya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mendapatkan tugas yang berbahaya, Jasmi. Mendapatkan tugas yang berbahaya karena diminta membentang kertas kerja pada selepas kita makan siang. Biasanya setelah makan siang kita enaknya ngapain ya? Enaknya ngapain? Oh, bobo, tidur. Bagaimana kalau kita tidur saja sekarang? Baik, kita akan percepat sehingga kita cepat bobo ya. Tugas kita cepat selesai ya. Oke, baik. Saya mendapatkan tugas untuk membahas tentang kasus sosial, isu-isu tentang sosial budaya dalam puisi esai. Nah, karenanya saya ingin memulai sebagai pendahuluan. Tapi sebelumnya saya ingin menyampaikan saya betapa merasa tersanjung dan terhormat mendapatkan kesempatan berada di sini di dalam seminar sastra dan puisi esai bersama dengan Festival Kesusastraan Kesenian dan Puisi Esai Antar Bangsa Sabah ketiga tahun 2020. Merupakan suatu kebanggaan yang luar biasa dan senang sekali hingga saya tidak berhenti di sini saja. Ketika Bu Fatin memberitahukan bahwa ada undangan dari Dr. Jasmi, saya tidak berhenti di sini tapi juga langsung menghubungi orang dari kampung halaman saya, yaitu dari Provinsi Sulawesi Barat, untuk ikut juga bersama-sama hadir dan menjalin tali silaturahim dengan Sabah yang tercinta ini. Saya minta di sini hadir, tadi sudah membentangkan kertas kerja menjadi pembicara dan juga nanti besok akan hadir, yaitu Bapak Kepala Dinas Departemen Bapak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat. Tolong berkenan berdiri Bapak dan Ibu Ika, Taman Budaya. Mudah-mudahan, tolong berdiri Pak, ditahan dulu. Mudah-mudahan, karena ini adalah tali silaturahmi. Kita pertama kali bertemu, kita menjalin, seperti kita menenun, saling mengenali hubungan antara Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, dan para sahabat-sahabat keluarga kami di Sabah bisa terjalin lebih erat lagi. Pertemuan pertama ini ditemukan akan berlanjut lagi di Mandar, Sulawesi Barat. Dan mudah-mudahan akan berlanjut juga di Sabah tahun depan dan dilanjutkan lagi di Sulawesi Barat tahun depan lagi. Baik, terima kasih Bapak. Saya kira saya tidak perlu di sini membahas tentang definisi dari apa itu definisi dan terminologi dari puisi esai dalam diskusi kita pada saat ini. Karena walau puisi esai dilakukan di Indonesia oleh BNJA dan dibantu dengan Ibu Fatin Hamama dan rekan-rekan yang mensosialisasikannya, namun Sabah adalah kampung halaman tempat puisi esai bertumbuh besar dan besar. Dibesarkan oleh Datuk Jasmi Aslani dan para sahabat-sahabat hati di Sabah. Tepuk tangan dulu buat teman-teman di Sabah. Baik, saya akan melakukan telaan. Saya usaha singkat saja. Puisi esai secara jelas tidak membahas tentang narasi, indahnya rembulan, bunga dan kumbang, langit-langit. Lanjutnya gimana? Langit-langit, alangkah indahmu
merah, kuning, hijau, di langit yang biru. Tidak itu saja yang akan kita bahas, tetapi puisi esai secara jelas membahas dan mengungkapkan isu-isu tentang sosial, budaya, ketimpangan, ironi, tragedi, dan paradoks kemanusiaan yang menurut saya tersaji secara 3D karena mempunyai catatan kaki. Dan dia tidak boleh bolos sekolah seperti yang tadi disampaikan Pak John tadi ya. Baik, selanjutnya berbeda dari esai. Kalau orang membandingkannya selalu dengan puisi, ini berbeda dengan esai biasa. Bahwa puisi, esai menampilkan suatu rasa yang ketika ditampilkan kita langsung merasakan kemiluan. Kita rasakan kemiluan, kita rasakan kepiluan itu, struggling of life, antara bagaimana daya manusia dan bagaimana ketidakberdayaan manusia. Daya manusia dan ketidakberdayaan manusia. Dalam diskusi tahun lalu, saya masih ingat, saya menyebut rasa itu yang ditampilkan itu begitu mengena sehingga hit the nerve, hingga sampai terasa sakitnya itu luar biasa, hingga terasa sampai kesal. Saya mengambil contoh puisi dari Denok Kristianti yang memenangkan juara 1 sayembara menulis puisi esai ASEAN ketika itu sekitar tahun 2019. Kisah itu berkisah tentang Mary Jane, seorang TKW, tenaga kerja, berasal seorang migran dari Filipina, berasal dari keluarga miskin. Kemudian dia pergi ke Dubai mengambil nasib, dan kemudian oleh tekanan-tekanan ekonomi lalu mengais kehidupan di negara rantau. Namun dengan penuh cobaan hingga kemudian dimanfaatkan sehingga menjadi kurir narkoba yang tanpa ketahuinya mendarat di Indonesia, masuk di Indonesia, dan kemudian tertangkap di bandara di Indonesia. Denok mampu mengantarkan sepenuh kisah seperti kita melihat tayangan secara 3D, lengkap dengan rasa yang hit the nerve bagi seorang Mary Jane yang punya tanggungan seorang ibu dan 2 anak yang masih kecil di Filipina, tapi nasib mengantarkannya tertangkap di bandara di Indonesia dan kemudian dijatuhi hukuman mati. Masa-masa ini, perjalanan Mary Jane yang seperti kita naik roller coaster, dan kemudian ancaman hukuman mati yang kemudian banyak sekali menimbulkan perhatian masyarakat. Dan ketika menjelang masa hukuman mati itu, karena kemudian banyak yang menyampaikan, karena mendapatkan berita rupanya orang yang memperdayanya itu sudah tertangkap di Filipina. Nah, hal ini memberikan suatu perspektif hukum yang baru bagi Mary Jane, tetapi hukuman mati itu kan sudah dijatuhkan, hanya tinggal menunggu dia berada dan berdiri di depan pintu tembak. Ketika hukuman mati itu sudah menjelang masa eksekusi, tiba-tiba keajaiban turun. Redu tembak tidak jadi mengantarkan peluru ke jantung Mary Jane. Sebuah mujizat terjadi, maut yang tengah menganga lebar tiba-tiba terhentikan. Mary Jane tidak jadi ditembak mati di saat itu. Tapi lihatlah kisah Mary Jane ini. Saya kira sepertinya perlu dilanjutkan lagi. Puisi, esai, Aku, Mary Jane dan Maut Part 2 bagian kedua. Karena hingga kini bagaimana, kemana nasib Mary Jane? Apakah eksekusi matinya hanya ditunda? Apakah dibatalkan? Apakah digantikan? Atau Mary Jane hukumannya malah menjadi double?
sudah sekian tahun berada di penjara, kemudian akan tetap pula dia pelaku. Nah, hal lain yang ingin saya sampaikan dari pelaku tadi, ketika kita berbicara tentang masalah-masalah sosial dan budaya, karena di sini saya ingin membahas tentang dunia yang berkembang. Kita harus menyadari ketika kita sedang duduk dan makan bersama-sama dengan para sahabat-sahabat kita di sini, dunia di luar sana sedang berkembang dengan sangat cepat. Kita perlu menyadari environment kita, siapa forum kajian kita ini, apakah ada di generasi manakah kita ini, bagaimana lingkungan kita saat ini. Generasi yang terus bertambah, seperti di sini ada generasi milenial, ada generasi Gen Z, ada generasi Alpha, ada generasi mana lagi? Setelah Alpha, generasi Strawberry, gitu ya. Nah, kayaknya generasi Strawberry deh. Dan secara politik kita harus sudah melihat bagaimana baik secara nasional, baik secara regional maupun secara global dan nasional. Seperti misalnya kita melihat pada saat kita sedang bersama di sini, perang Palestina Israel terus berkecamuk. Tiba-tiba di daratan Eropa, perang Ukraina dan Rusia terus berjalan terus. Hingga kini tanpa ada upaya berarti untuk menghentikannya. Kemana kita akan berlanjut selanjutnya? Kita akan berjalan kemana selanjutnya? Saya menganalogikan seperti ini. Kalau kita naik kereta kalau bahasa Indonesia train. Kalau kita naik MRT misalnya, kita selanjutnya akan kemana? Kita akan berhenti di stasiun mana? Setelah kita keluar dari stasiun, apa yang akan kita temukan? Inilah apa yang akan kita temukan setelah episode ini, yang dengan segala item-item yang tadi saya sampaikan. Kita juga harus membahas tentang our interplay. Dalam tatanan dunia yang sedang berkembang ini, jelas memberi warna yang berubah secara signifikan. Sementara Samuel Huntington mengatakan bahwa demokrasi membawa ke arah perubahan yang mestinya perubahan civilization yang lebih baik. Sungguhkah kita ini sekarang berada di era civilization yang lebih baik? Hadir ironi-ironi yang menyakitkan bagi kemanusiaan kita. Berbagai peristiwa datang silih berganti, memukul logika sebagai manusia yang diberi akal. Bahwa genosida tidak cukup hanya terjadi di era Nazi, tetapi ini diulang kembali dalam episode di Gaza Strip maupun di Medan lain. Bahwa berbagai contoh nyata tersebut, catatan-catatan sejarah yang kelam, ternyata tidak menjadi suatu penanda yang kuat bagi kemanusiaan untuk menyalakan cahaya kehidupan. Puisi esai hadir di sini, mengupayakan mengirim pesan yang dalam analisis linguistik disebut sebagai deep structure, bahwa sejumlah masalah sosial budaya ini terdokumentasi secara deep structure dalam memori kolektif kita, dalam puisi-puisi esai dalam ini yang berkembang. Seperti kemarin kami ke sekolah Kinabalu, sekolah anak-anak Indonesia yang ada di Kinabalu, juga kita bisa melihat berbagai fenomena-fenomena lain. Kiranya esensi dari puisi esai ini tidak hanya hadir dalam festival seni sastra dan budaya, tapi dapat berbuat lebih banyak lagi bagi kemanusiaan. Kita berpacu dengan waktu. Sebagaimana yang disampaikan oleh Datuk Jasni, berkenan dilihat ini telah ditulis oleh Datuk Jasni. Datuk boleh dilihat apa yang ditulis? Angin perubahan. Angin perubahan telah tiba. Mari kita sama-sama memaknainya. Perubahan itu tidak bisa dibiarkan menjadi berlalu begitu saja, tetapi mari kita memberikan makna yang signifikan.
Saya hanya membawa pesan bahwa puisi esai mestinya menghadirkan suatu kekuatan bahwa kita menuju ke arah civilization yang mestinya lebih baik dan itu tidak hanya terbang bersama. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Yudi, memang cukup betul seperti bahasa. Majlis terima kasih kepada Pak Yudi, Dr. Yudi. Mana kita teruskan pembicaraan pembentang ketiga pada petang ini dengan pembentang yang kedua. Cik Patin Najwa Omar. Sebelum dia membentang ketiga, ini saya memberi sedikit latar belakang. Beliau walaupun banyak dia punya ni aktiviti dan kegiatan pengalaman dan sebagainya, tetapi dia tulis sikit dia baca tu. Saya minta untuk senang masa sedikit terbatas dibaca dan bersyarah program seni kreatif UMS Sabah dan mengajar dalam bidang pengajaran kesusastraan Melayu tradisional dan moden, projek kreatif, pengurusan industri kreatif, pemasaran karya, dan sekarang ini tengah berjinak untuk menghasilkan karya puisi esei untuk minatnya yang dalam puisi esei lah. Dengan tajuk pembentangannya iaitu puisi esei sebagai wahana baharu dalam sastra Melayu. Dengan segala hormatnya dipersilakan Cik Patin Najwa. Terima kasih. Testing. Okay. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat petang saya ucapkan. Terima kasih kerana masih berada di sini. Izinkan saya memperkenalkan diri saya sekali lagi. Saya Fatin Najla, biasa dipanggil dengan Fatin. Baik, bila saya menerima undangan untuk membentangkan kertas kerja ini, tanpa berfikir panjang dan saya rasa dengan penuh yakin, entah di mana datang keberanian itu, tetapi bagi saya untuk menjadi contoh kepada generasi muda pada hari ini, maka saya juga perlu mengambil peluang dan mencabar diri saya untuk maju ke hadapan dan membentangkan tentang puisi esei sebagai wahana baharu dalam kesusastraan Melayu. Dan hari ini juga saya sangat berbesar hati kerana sebenarnya saya merasa begitu kecil untuk berada di kalangan para guru-guru yang saya kira sangat saya hormati, dan juga terima kasih saya ucapkan kepada pelajar saya daripada Universiti Malaysia Sabah dan belakang sana kerana turut hadir bersama hari ini. Semoga kalian dapat memberikan perhatian dan juga dapat menimba sedikit ilmu. Memandangkan puisi esei ini sangat baru untuk saya dan saya percaya pelajar-pelajar juga belum pernah mengenali puisi esei. Baik, bila saya memilih tajuk puisi esei sebagai wahana baru dalam kesusastraan Melayu, ini bermakna saya sedang mencabar diri saya bagi memahami apa sebenarnya wahana ataupun apa sebenarnya media atau saluran puisi esei ini yang dapat disalurkan dalam kesusastraan Melayu. Dan seperti yang sedia maklum, bila kita berbicara tentang kesusastraan Melayu, sudah pasti kita akan mengenali dan terlebih dahulu perlu faham apa sebenarnya makna pada susastra dan kesusastraan. Suka untuk saya ringkaskan berdasarkan apa yang telah saya yakin semua telah belajar dan faham bahawasanya sesuatu yang melibatkan kesusastraan Melayu ataupun kesusastraan sastra itu sendiri pastinya ia sesuatu yang indah, berfaedah.
sesuatu kata-kata yang baik dan sesuatu yang memberi manfaat kepada golongan masyarakat, kepada pembaca khususnya. Jadi apabila kita menyentuh tentang puisi esei, bagaimana yang semakin bergiat aktif di negeri Sabah khususnya, saya terpanggil bahawasanya dengan adanya usaha ini perlu untuk generasi muda, terutama pelajar-pelajar, mahasiswa di kalangan universiti atau mana-mana sekolah, untuk tahu dan berkenalan tentang puisi esei. Saya yakin bahawa semua yang hadir pada hari ini telah mendengar dan melihat ada perspektif sendiri berkenaan puisi esei. Dan sebenarnya untuk pengalaman saya yang masih tipis ini lagi, saya mengambil kira puisi esei ini daripada sudut pandangan saya berdasarkan ilmu yang telah dikongsikan, sorotan literatur yang telah saya lakukan dan juga mengikuti bengkel puisi esei sendiri. Dan apabila saya mempelajari tentang puisi esei ini, akhirnya saya pun telah jatuh cinta. Maka benarlah kan, sekiranya kita tidak mendalami dan mengenali dulu tentang sesuatu yang ingin kita teladani, yang kita pelajari, kita akan terkandas. Jadi, bila berkata tentang puisi esei ini, sudah pastinya dua elemen yang berbeza. Maksudnya di sini bagaimana dua elemen itu disatukan dalam keindahan bahasa. Apa yang telah saya pelajari dan saya pahami tentang puisi esei ini juga, sebagaimana ia yang mampu menjadi media ataupun perantara dalam kesusastraan lain khususnya. Puisi esei ini kita sedia maklum dalam menghasilkan sebuah karya itu pastinya seseorang perlu melalui proses kreatif dalam menghasilkan penulisannya. Tidak sekadar mendapat ilham semata-mata, tetapi perlu digali dengan bahan bacaan. Dan suka untuk saya berpesan kepada pelajar saya juga, mengatakan mereka ini merupakan pelajar tahun 2. Saya mengambil contoh di hadapan saya. Sebenarnya mereka akan mengambil projek akhir pada tahun akhir pengajian mereka, dan dalam projek akhir itu mereka diberikan kebenaran untuk memilih sama ada penulisan akademik ataupun karya kreatif. Apabila menyentuh tentang karya kreatif secara tidak langsung, puisi itu juga akan tergolong dalam penulisan karya kreatif mereka. Jadi dengan adanya puisi esei ini secara tidak langsung akan membantu untuk membuka minda dan fikiran mereka bahawasanya tidak terbatas terhadap puisi semata-mata. Ya, kita faham bahawasanya puisi tradisional dia banyak yang boleh dihilangkan, tapi perbincangan pada hari ini dan apa yang coba saya kongsikan adalah bagaimana puisi esei ini perlu diteruskan dalam dunia kesusastraan. Baik, dan saya berkira daripada perspektif saya juga, bila membicarakan tentang puisi esei ini, kita sedia maklum adanya bentuk penceritaan, adanya bentuk dramatik yang perlu diselipkan dalam penulisan esei itu. Dia bukanlah sesuatu penulisan esei yang hambar, ya, sebab ia memiliki nilai-nilai didaktik yang cuba untuk membuka mata masyarakat agar tahu apa yang terjadi di sekeliling kita. Dengan itu juga, bila kita membicarakan tentang puisi esei secara tidak langsung, kita digalakkan untuk lebih meneliti bagaimana yang terjadi di sekeliling kita, terutama yang berkenaan tentang tema kemanusiaan. Saya yakin bahawa puisi esei ataupun puisi secara umumnya kita akan kembali kepada masyarakat. Dan itulah yang membuatkan kita untuk sentiasa peka bahawasanya dengan puisi esei ini adalah satu lonjakan yang penting untuk ditelitikan dalam arus perkembangan kesusastraan lain khususnya. Dan saya amat berbesar hati untuk mengajak rakan-rakan semua, para guru dan pelajar yang saya kasihi, agar kita sentiasa menggali ilmu untuk mengenali dan memahami lagi tentang puisi esei. Kerana terkandungnya nota kaki itu sendiri yang cuba kita lihat puisi esei itu terdapatnya unsur-unsur akademik dalamnya. Dan saya kira pelajar-pelajar, walaupun kamu akan mengambil kira unsur pengajaran dan juga nota kaki yang diselipkan dalam puisi esei yang bakal anda pelajari, tetapi suka untuk saya galakkan dengan adanya kesusastraan Melayu ini, dengan adanya puisi esei itu dan disertai dengan juga nota kaki yang dicatat bersama menunjukkan akademiknya penulisan anda dalam bentuk naratif dan juga dramatik, perlulah berhati-hati dalam memilih bahan-bahan yang ingin anda tentukan sebagai rujukan. Dan mungkin saya ambil contoh yang paling dekat kepada pelajar-pelajar saya. Kenapa saya berulang kali berkata begini adalah mereka juga sangat
teruja melihat ramai guru-guru sastrawan dan penggiat-penggiat seni sastra yang berada di depan mereka ini sebenarnya sudah cukup matang. Dan mereka adalah pelapis-pelapis yang kekini yang patut tahu dan menyambut baik tentang puisi esei sebagai satu bentuk medium ataupun wahana dalam kesusastraan lain. Dan sebenarnya juga bila kita meneliti tentang puisi esei ini, dia tidak sekadar perkara yang harus diceritakan sepenuhnya adalah asli semata-mata. Tetapi kita kena tahu bagaimana naratifnya itu sendiri akan mengambil kira perhatian para pembaca untuk menggali lebih jauh lagi bahawasanya puisi esei yang sekarang sudah bertapak di Sabah lagi bergiat aktif ini sememangnya akan menjadi satu lonjakan kepada puisi dalam negeri Sabah khususnya. Jadi sekiranya kalau diberikan peluang pada masa-masa akan datang, apa sebenarnya cara yang boleh kita lakukan untuk kita jadikan puisi esei ini sebagai perantara atau medium ataupun juga wahana dalam kesusastraan lain. Dari apa yang saya amati, saya sebagai pendidik, saya akan mengajar pelajar-pelajar saya secara teori dan juga secara langsung. Tapi dalam 2 atau 3 jam waktu kuliah itu agaknya tidak mencukupi untuk belajar. Cuba untuk belajar bagaimana melaksanakan bengkel dan mula untuk menulis. Jadi adalah baiknya sekiranya melalui puisi esei itu sendiri secara tidak langsung mampu membangkitkan rasa minat para pelajar dan sesiapa sahaja ingin berjinak-jinak dalam penulisan esei, penulisan puisi esei itu harus dibimbing terlebih dahulu dengan mengikuti bengkel-bengkel ataupun perkongsian-perkongsian yang berkaitan tentang puisi esei. Dan terima kasih. Dan sebenarnya pada akhir sekali suka untuk saya kongsikan juga kepada semua sekecil-kecil diri saya bahawasanya insya-Allah saya harap dengan peluang yang Datuk dan Datin khususnya saya patut berterima kasih dalam mengenali tentang puisi esei ini secara tidak langsung para pelajar yang ada di belakang sana sila hargai nilai kesusastraan lain yang ada di Malaysia khususnya apa yang sedang diusahakan pada wakil-wakil suara-suara sastrawan dan juga penggiat seni hari ini untuk anda semua meneruskan dan jangan pernah rasa puisi esei ini hanya ada orang tertentu sahaja yang boleh menulis. Kita semua boleh menuliskan, cuma apa yang penting adalah ada kesungguhan, ada keinginan dan terus belajar. Dan saya rasa setakat itu sahaja perkongsian saya tentang bagaimana puisi esei ini sendiri mampu menjadi satu medium dalam kesusastraan lain, khususnya bidang-bidang yang boleh dipelajari sama ada dalam projek kreatif, dalam penulisan karya kreatif dan juga boleh diteruskan sehingga hari raya. InsyaAllah. Saya rasa itu saja daripada saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih kepada kedua-dua pembentang tadi. Saya melihat kedua pembentang tadi ada prospek di sini mengatakan mengenai puisi esei. Yang pertama, Dr. Yudi dia menjelaskan puisi ini merangkum kemanusiaan dari aspek sosial, budaya dan sebagainya. Dan pendekatan kedua yang disampaikan oleh Cik Najwa menyatakan puisi esei ini adalah satu bentuk baru digabungkan antara akademik dan puisi. Itu yang kelebihan dari puisi. Kita ada masa sebenarnya ada sesi soal jawab dan dipersilakan tuan-tuan dan puan-puan kalau ingin bertanya kepada kedua pembentang kita, sila beri nama dan dari mana. Dengan segala hormat ini majlis mempersilakan kita beri masa dalam 20 minit. Kita sekarang 20 minit kan untuk bertanya. Okey. Saya selaku moderator saya akan boleh menghadkan masa itu dalam masa kita ada acara seperti ini. Okey. Silakan sebut nama dan ini. Saya nama saya Isi Guru dari Jakarta.
rekomendasi berbicara tentang UCC. Yang kedua, saya mau meminta tanggapan. Jadi saya baca buku Republiknya Plato. Di dalam buku itu dipertentangkan antara filsafat dan sastra. Jadi ada namanya itu anti-puisi. Maksudnya anti-puisi itu gimana? Menurut Plato, sastrawan itu tidak serius dalam mencari kebenaran, dalam mencari keadilan, dan dalam mencari kebenaran, keadilan, dan satu lagi dalam mencari Tuhan. Jadi sastrawan ini fungsinya hanya menggabung. Beda dengan filsuf. Filsuf itu sungguh-sungguh dia mau mencari keadilan dan kebenaran, kemanusiaan, jadi keadilan, kebenaran, kemanusiaan bukan ketuhanan. Jadi anti-puisi ini adalah pertentangan abadi antara filsuf dan sastra. Bahkan saya tidak tahu cara mengungkapkannya dalam bahasa Arab, tapi Nabi Muhammad pernah mengatakan lebih baik tubuhku berisi nanah daripada berisi puisi. Itu ada, itu kata Nabi Muhammad. Nah, yang ingin saya tanyakan sebetulnya, puisi, entah itu puisi yang tidak pakai catatan kaki maupun puisi yang pakai catatan kaki, bagaimana Anda menanggapi Plato di dalam melihat bahwa sastrawan tidak serius dalam mencari kebenaran? Yang kedua, sudah banyak puisi ditulis oleh penyair-penyair, tetapi sebetulnya apa substansi dari keinginan seorang penyair, lalu penyair puisi yang tidak pakai kata kaki maupun yang pakai kata kaki, di dalam konteks yang tadi saya sebut kebenaran, kemanusiaan, dan keadilan. Dua pertanyaan ini saya mohon tanggapan. Terima kasih. Wassalamualaikum. Kalau ada yang paling sering dikumpulkan soalan, kalau sabar lagi bertanya, lah. Terima kasih, saya John Munafri. Saya bertanya mengenai meja. Pertama saya tanya pada Cina juga. Saya sejalan ya pemikirannya dengan saya tadi presentasi itu, makanya saya tangan tadi. Nah terus yang pertanyaannya adalah bagaimana praktiknya nanti di sekolah membuat siswa itu membuat puisi esai? Apakah sudah berjalan atau akan berjalan? Kalau misalnya sudah berjalan, boleh dong lihat hasil karya yang mereka. Kalaupun belum, nanti misalnya sudah ada, saya ini juga melihatnya. Terima kasih. Dan buat Mbak Yun, Mbak Yun ini kan dokter politik dan dosen buat perwira ya. Apakah sebaiknya itu para perwira diajari puisi esai? Tapi kalau mereka lebih bersemangat dalam bekerja dan lebih fun. Terima kasih. Terima kasih ya pertanyaan. Ada lagi satu soalan, kumpulkan tiga soalan. Ada satu. Oh, kita
beri jawaban. Ada soal, okey? Habis sudah? Okey, kita serahkan kepada dua orang pemerintah kerjaan dan nak jawab. Yang pertama tadi, silakan Dr. Yudini. Baik, terima kasih. Saya tadinya berpikir kami berdua tadi diskusi, kita kayaknya enak nih, cepetan, di sini langsung pulang kita, gitu ya, habis ngopi-ngopi. Ternyata tidak. Dan ini menyenangkan ya, artinya kita berada di sini dalam bilik yang sangat sejuk ini. Kita menggigil, tapi pikiran kita tetap hangat. Kita membahas masalah-masalah yang tidak mudah. Kita tidak membicarakan seperti tadi saya mengatakan bahwa saya berbicara tentang kembang dan kumbang, gitu ya. Tidak sesederhana bicara tentang kembang dan kumbang, tapi kita berbicara tentang kehidupan dan segala segi yang mengisi kehidupan. Kehidupan itu begitu indah. Elia Eko dalam bukunya tentang people and society mengatakan bahwa hidup itu berada di dalam gaya yang begitu kompleks, dan itu berlaku ternyata tidak hanya di Indonesia. Negara-negara yang mungkin kita menganggap satu welfare state saja, kehidupan juga berjalan kalau terlalu indah malah menjadi terlalu manis jadinya manis, gitu ya. Nah, kalau kita lihat sama saja, kita berbicara tentang plat, atau kita mau berbicara tentang jernikan, atau kita berbicara tentang para pemikir, para sekolah, kita berbicara sebetulnya apa yang esensi dari kehidupan itu sebetulnya apa. Makanya di sini puisi esai memberikan ruang gerak yang lentur, lebih memberikan, kalau tadi saya membahasakan 3D, saya jadi bisa melihat tidak hanya dari depan saja. Seperti misalnya kalau saya mengatakan ini apa? Anda hanya melihat telapak tangan saya, Anda nggak melihat cincin saya di sini, kan gitu ya. Kalau di sini lihat ya, tanpa ya cincin saya di sini ya. Bapak itu tak melihat. Padahal kalau kita pakai 3D, Anda bisa lihat keseluruhannya, gitu ya. Nah, puisi esai memberikan ruang yang lebih leluasa, yang justru memberikan suatu moment, the moment. Itulah, that's what I call the moment. Ketika tadi saya memberikan contoh tentang Mary Jane, atau ketika baru-baru saja ada puisi dari Denja yang berbicara tentang seorang anak di Belanda yang mencari ibunya yang berada di pelosok jauh, yang sudah tercerabut. Bagaimana bisa terbayangkan seseorang yang tercerabut dari akarnya, pohon tercerabut dari akarnya, maka pohon itu akan mati. Apakah bedanya kita dan pokok-pokok? Kita juga punya akar yang mestinya berakar kuat, yang memberikan suatu kedirian eksistensi kita sebagai manusia yang saya kira saya tidak akan mempertentangkan filsafat dan sastra karena masing-masing memberikan bentuk dan warna yang berbeda yang mengisi ruang-ruang kehidupan. Menurut saya bahwa kita semua memberikan kebenaran, memberikan keadilan dalam perspektif kita masing-masing. Bahwa pertama, misalnya dalam perspektif politik, contohnya, kita memberikan, saya memberikan, kalau Jokowi sekarang berbicara dengan kebenaran dan keadilan, dari perspektif yang lain juga berbicara tentang kebenaran dan keadilan, tinggal kita melihat berada apakah di dalam puzzle yang ada, puzzle tentang pembangunan itu sudah cocok tentang gitu ya. Karenanya saya melihat kiranya Henry puisi esai tidak hanya berhenti
menjadi suatu catatan seni sastra, tapi dia juga menjadi penggerak yang hidup dan terus dilanjutkan untuk bisa melihat bagaimana masalah-masalah kehidupan yang tidak mudah. Saya melihatnya seperti itu. Kalau tadi kita melihat, misalnya saya memberikan contoh, di Indonesia pernah terjadi tragedi tahun 98, rezim Orde Baru yang dihadapi oleh Palestina yang berkuasa 32 tahun, tak pernah terbayangkan sebelumnya bahwa dia akan jatuh. Tapi kemudian peristiwa tahun 98 itu, tragedi itu menghasilkan saat ini seorang ibu dengan payung hitam, rambut sudah putih, dari minggu setiap hari Kamis selalu berdiri, seorang diri di depan istana, tidak bertanya, tidak ada satu kata pun keluar. Itu boleh lah. Oke. Kalau tadi gimana? Saya setiap hari berhadapan dengan para commander, jadi polisi, perwira polisi dengan pangkat yang sangat tinggi. Mereka akan menjadi komandan kepolisian Republik Indonesia, mengisi dari Sabang sampai Merauke. Mereka juga menjadi atas kepolisian di berbagai negara. Sayangnya belum ada di sini ya. Belum ada di sini atas kepolisian di Sabah, itu belum ada ya. Jasni, Mbak Fatin, mungkin kita akan bergerak lagi di situ. Kita akan datang dulu ke PTIK, kemudian kita datang. Tapi sebelumnya antara PTIK telah terjadi hati yang telah kita sambungkan. Saya pernah mengundang perwira-perwira kita untuk baca puisi di Taman Ismail Marzuki, tapi ternyata langkah dan berat para perwira-perwira polisi saya itu ternyata juga cukup memberikan makna dan mereka juga merasakan kesenangan. Karena setiap hari mereka berhadapan tidak puisi-puisi yang ditulis, tapi mereka berhadapan dengan bagaimana kisah-kisah yang langsung nyata terhadap tragedi-tragedi kemanusiaan. Setiap hari mereka berhadapan dengan kehilafan yang terkondisikan oleh yang namanya puisi kehidupan. Sebetulnya saya tidak ingin menyampaikan di sini, tetapi setelah beberapa waktu, setelah saya mengajar, mereka akan kembali bertugas di posnya masing-masing di seluruh Indonesia. Kira-kira kemudian beberapa lama saya akan bertemu mereka lagi dengan jabatan mereka yang sudah tinggi. Kira-kira mungkin 5 tahun lagi saya biasa bertemu mereka lagi. Tapi mereka kok nampaknya jauh lebih tua ya. Dan tanya mereka selalu protes. Saya minta, kamu kenapa? Mereka mengatakan, Ibu, coba Ibu 1 minggu saja menjadi kasat reskrim, kepala satuan penanganan kejahatan. 1 minggu saja nih. Mungkin Bapak Ibu mau coba bagaimana berhadapan, mengungkapkan kasus-kasus kejahatan, kasus-kasus kriminalitas dengan tekanan-tekanan yang begitu banyak. Saat ini di Indonesia ada kasus yang sangat mengemuka, yaitu kasus tentang Vina yang diperkosa, dibunuh dengan pacarnya oleh geng motor. Kasus ini 8 tahun telah berlalu dan dianggap sebagai unsolved problem. Polisi telah mengupayakan untuk mendapatkan kebenaran dari kasus yang ada dengan melakukan gelar perkara dan melakukan penyelidikan membuka kasus. Tetapi hingga sekarang mereka masih kesulitan karena berhadapan dengan netizen. Netizen itu membawa kebenarannya sendiri.
Nah, karenanya saya ingin menyampaikan ada hal-hal yang memang selalu tidak bisa kita mendapatkan, seperti kita menulis matematika. Dalam matematika kita sudah jelas 5 tambah 5 10, 1 tambah 1 1 tambah 1 3. Nah, tidak seperti itu gitu. Karena kita berhadapan dengan banyak hal, seperti misalnya pengamanan. Saya ingin menyampaikan sedikit dalam pengamanan tahun baru, Natal dan tahun baru yang baru saja bulan Desember lalu. Kemudian saya diwawancara oleh online di Indonesia. Mereka menanyakan pendapat saya tentang bagaimana komentar saya tentang pengamanan Natal dan tahun baru di Indonesia, di Jakarta. Saya menyampaikan kepada wartawan, saya memberikan apresiasi pada polisi karena telah melaksanakan tugasnya dengan baik. Mengapa? Biasanya malam tahun baru atau malam Natal itu ada bom meledak. Tidak ada bom meledak. Saya memberikan apresiasi karena pada saat yang sama kita sedang berpesta, kita counting down 5, 4, 3, 2, 1. Ini kondisi berjalan. Saya memberikan apresiasi itu. Tapi apa yang kemudian terjadi? Dalam wawancara saya, kemudian di bawah itu ada netizen. Sambo mana? Kok Sambo yang ditanya? Kita berbicara, memberikan apresiasi. Kan polisinya bagus melaksanakan. Tapi kok yang ditanya Sambo? Jadi memang ada hal-hal yang kita harus melakukan perlahan demi perlahan. Kita mengerjakan saja. Marilah kita maju. Kita melangkah, maju, langkah 1, langkah 2, langkah 3, dan seterusnya. Marilah kita dengan komunitas puisi esai, mari melangkah bersama. Langkah 1, langkah 2, langkah 3, langkah 4, jangan mundur lagi. Mari kita maju bersama. Oke, Kita ada tim tujuan menyambung. Terima kasih banyak. Saya sangat tertarik dengan apa yang sudah didiskusikan Bu Dokter. Bagaimanapun untuk saya secara pribadi dan perspektif saya sendiri dan secara ringkas yang boleh saya katakan adalah bila kita ingin menulis ataupun menghasilkan ataupun membaca maupun menganalisis sebuah karya itu, terutama sekali bila ia berkaitan dengan puisi apatah lagi puisi esai, sudah pasti kita kena faham bahwasanya mengikut apa yang telah dikatakan sahabat bahwa puisi itu sendiri dalam bentuk berangkat dan memiliki keindahan bahasa dan juga ada makna tersirat yang juga disulami dalam penulisan puisi itu. Dan demikian juga bila kita mengajak para pembaca untuk memahami karya-karya yang ingin kita hasilkan, sama ia bertema tentang ketuhanan ataupun apa yang sudah kita sampaikan bagi menyampaikan suara yang terbuka dalam menulis daripada penulis itu sendiri, sebenarnya itulah yang akan kita terjadikan dalam puisi esai. Mungkin ada di antara kita yang masih rasanya pertama saya beritakan dan saya juga mereka ingin tahu lebih tentang puisi esai itu apa sebenarnya dan bagaimana cara untuk mereka menyampaikan apa yang tersirat atau terfikir atau apapun isu-isu semasa yang berada di sekeliling mereka, isu-isu yang terdekat dengan kita melihat sekeliling kita yang kita boleh jadikan dalam satu bentuk jentikan kepada pembaca melalui puisi esai itu. Dan saya kira untuk puisi esai dan juga setiap apapun karya yang kita ingin hasilkan, saya selalu berpegang kepada guru saya yang selalu berpesan kita perlu ada roh, ada jiwa di dalam sesuatu yang kita lakukan. Tidak bisa sama dalam bentuk juga apa sekalipun, pastikan setiap sesuatu yang coba didirikan dalam penulisan itu berisi dan hidup. Dan selebihnya jika kita mengupas tentang perspektif atau pandangan daripada pembaca dan sudut pembaca, kita akan menemui sesuatu yang agak berlainan. Jadi apa yang disampaikan oleh penulis itu sendiri adalah tidak semestinya sama apa yang dipikirkan oleh pembaca. Walau bagaimanapun telah menjadi tanggung jawab kita sebagai pencipta sastra khususnya untuk sentiasa ada satu disiplin dalam diri kita untuk meneliti dan mengamati dalam puisi esai. Dan soalan kedua daripada Bapak belakang sana,
Untuk pertanyaan Bapak, pelajar di dalam bidang saya, mereka belum didedahkan dan belum berkenalan lagi tentang PCSA. Ya. Memandangkan PCSA ini, jika kita telitikan semula, petapa Malaysia dan khususnya Sabah masih agak baru usianya. Walau bagaimanapun kita tidak menafikan bahwa PCSA ini adalah satu perjalanan yang sudah boleh dikatakan lama di Indonesia jika dibandingkan dengan Malaysia, khususnya di Sabah. Berbalik kepada pertanyaan Bapak tadi, sekiranya dalam masa akan datang, untuk saya mengajak pelajar-pelajar saya ataupun mahasiswa yang lain untuk meneliti tentang PCSA itu adalah kebiasaan tanggungjawab yang besar. Kerana saya sebagai guru mereka pun perlu pemahaman lebih mendalam tentang PCSA itu. Dan apabila kita telah mengajak mahasiswa itu mencintai dan mengenali tentang PCSA itu, bagaimana cara untuk menghasilkan PCSA itu, dan apakah yang terkandung dalam PCSA itu, bagaimana untuk menulis PCSA itu, sudah pasti kita akan ada satu usaha untuk menggalakkan lebih ramai lagi, khususnya generasi muda seperti mereka, untuk lebih bergiat aktif dalam PCSA itu sebagai satu bentuk orang dalam kesusahan. Saya rasa itu sahaja pandangan daripada saya. Kekurang atau terlebih saya terima kasih. Terima kasih kepada semua. Saya harap Bapak ada komen tadi dalam berbuah hati dengan jawapan yang walaupun tidak tepat, tetapi agak lagi tepat. Kita bahas kupasan-kupasan pembentangan tadi adalah sedikit ilmu yang kita dapat daripada pembentangan ini. Dan sebelum saya mengakhiri majlis yang pada petang ini, saya memohon maaf sekiranya ada kesilapan, ada kata bahasa atau kesilap kata, dan kami bagi pihak pembentang